Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian M. Eka Alpajar. Saya mengajar di SMPN Satap 3 Sobang. Hari ini saya akan membahas tentang peta dan letak Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami lokasi lewat peta. Yang kedua, menganalisis komponen-komponen peta. Yang ketiga, mendeskripsikan letak dan luas Indonesia. Yang keempat, menganalisis manfaat lokasi Indonesia secara astronomi. Dan yang terakhir, menganalisis manfaat lokasi Indonesia secara geografis. Untuk memahami tentang pengertian peta, mari kita tonton salah satu film kartun yang dulu sangat dinanti-nanti oleh anak-anak Indonesia, Dora the Explorer. Artian sesungguhnya. Nah, ini harus menjadi pertanyaan buat adik-adik semua. Kita lihat, ini adalah peta dan tadi juga peta. Jadi mana peta yang benar? Yang disajikan oleh saya inilah yang disebut dengan peta yang sebenarnya. Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Jadi harus ada skalanya. Kalau misalkan yang tadi itu tidak ada skalanya, tidak ada komponen-komponen peta dan lain sebagainya. Jadi yang benar itu ini adalah yang disebut dengan peta. Selanjutnya kita bisa lihat ini ada tulisan atlas. Apa itu atlas? Atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan dan disusun secara sistematis. Nah, beda sama tadi, kalau peta itu hanya satu lembar, kalau atlas ini beberapa peta yang disatukan menjadi sebuah buku dan disusun secara sistematis. Berarti ada secara alfabet tuh nama-namanya ya. Nah, ini ada globe namanya. Globe adalah miniatur bola bumi. Jadi bentuknya bola, di dalamnya juga ada gambar-gambar permukaan bumi yang mirip dengan kenyataannya. Jadi bentuk bumi ini kan bulat. Nah, berarti digambarkan juga dalam bentuk bulat atau dalam bentuk bola kalau di sini ya. Syarat membuat peta. Untuk membuat peta itu tidak sembarangan, yaitu ada syaratnya. Yang pertama adalah equidistant. Apa itu equidistant? Equidistant yaitu kesamaan jarak. Jadi kalau membuat peta itu harus sama jaraknya. Tetapi mungkin tidak mungkin kan kalau jaraknya 1 kilo kita gambar 1 kilo. Tapi di sini menggunakan skala. Jadi kalau misalkan 1 kilo di lapangan, maka kita buat menjadi 1 cm di peta. Yang keduanya itu adalah ekuivalen. Kalau ekuivalen itu adalah kesamaan luas. Jadi luasnya harus sama. Kalau di sananya adalah 1 hektar, berarti di sini juga harus 1 hektar. Tetapi kalau di peta itu ingat diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, syarat yang ketiga itu adalah conform, yaitu kesamaan bentuk. Jadi kalau membuat peta itu tidak sembarangan. Kalau bentuknya lingkaran, maka harus bentuknya lingkarannya seperti inilah, seperti bayi kembar gitu kan. Dia harus benar-benar mirip dari mulai bentuk, dari mulai luas, dari mulai jarak. Cuma kalau peta itu ingat diperkecil. Komponen-komponen peta. Ternyata peta itu mempunyai komponen-komponennya. Beda kalau misalkan tadi sama peta Dora ya. Kalau Dora itu kan petanya sungguh dia bisa bicara jadi enak ya kan. Kalau kita ini harus bahasa sendiri kalau peta-peta ini. Nah, apa saja komponen-komponen peta? Yang pertama, di sini harus ada judul. Kita lihat di sini contohnya judul wilayah kesesuaian tanaman lada di Provinsi Banten. Berarti ini judulnya sudah benar menggunakan huruf kapital. Dan menjelaskan tentang isi dalam peta ini. Dan yang kedua, komponennya harus ada isi. Tadi ada judul, ada isi. Berarti harus sesuai isinya, gambarnya apa, dan di sini judulnya juga harus apa. Lanjut, yang ketiga ada skala. Nah, ini syarat yang ditentukan. Berarti kan namanya juga peta ya. Ini diperkecil, berarti harus ada skala. Ini adalah syarat wajib yang harus ada skalanya. Tidak mungkin kita menggambarkan asli sesuai dengan aslinya. Yang ketiganya legenda. Nah, legenda ini adalah kumpulan dari simbol-simbol. Nah, di sini contohkan petanya adalah menggunakan dengan simbol warna ya. Di sini ada keterangan-keterangannya. Ini legenda. Legenda kumpulan dari simbol-simbol.
Nah, selanjutnya ada peta inset. Kalau peta inset ini menggambarkan cakupan yang lebih luas dari isi peta. Jadi kalau misalkan di sini adalah Provinsi Banten, maka peta insetnya itu Pulau Jawa. Jadi kalau adik-adik di sini menggambarkan satu desa, maka di sininya adalah kecamatan. Kalau di sininya adalah gambar kecamatan, berarti kabupaten. Kalau di sini menggambarkan kabupaten, di sini ada provinsi dan seterusnya. Kecuali kalau misalkan gambar peta dunia itu tidak ada yang namanya peta inset. Masa kita harus menggambarkan di sininya Bima Sakti gitu kan? Enggak. Nah, komponen yang selanjutnya itu harus ada pembuat peta. Ini sebagai tanda penghormatan. Berarti pembuat petanya itu siapa dan di mana gitu. Nah, selanjutnya ada sumber data. Nah, kalau misalkan kalian membuat peta, itu tidak sembarangan, harus ada sumber datanya. Contohnya di sini, peta ini dibuat berdasarkan dari Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya ada garis tepi. Nah, ini sebagai pembatas ya, pembatas peta. Ada garis tepi luar, ada garis tepi dalam. Selanjutnya ada garis astronomis, yaitu garis bujur, garis yang membentang secara vertikal dari utara sampai ke selatan. Nah, selanjutnya ada garis lintang. Kalau garis lintang ini yang membentang dari barat ke timur, yaitu disebut dengan garis lintang. Jadi secara horizontal ya adanya. Selanjutnya ada tanda orientasi utara. Kalau tanda orientasi utara ini selalu menunjukkan arah utara. Nah, tandanya bisa dengan tanda panah, bisa dengan tanda arah mata angin atau segitiga dan lain sebagainya. Nah, skala peta kita bahas. Skala peta ini ada dua, yaitu ada skala angka itu 1/900.000 contohnya di sini, dan ada skala garis. Nah, ini juga sama, nanti kalau misalkan diangkakan ini skalanya jadi 1/900. Nah, saya akan secara singkat saja ini menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Kalau misalkan atas bawah itu dibagi, kalau misalkan kiri dan kanan itu dikali. Contoh, untuk mencari jarak peta, kita tutup jarak petanya karena yang dicari kita tutup saja. Di sini skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Nah, selanjutnya untuk mencari skala berarti sini jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Selanjutnya ada untuk mencari jarak sebenarnya, berarti tinggal jarak peta dibagi dengan skala. Nah, itu adalah cara untuk menentukan jarak peta, skala peta, dan jarak sebenarnya. Simbol-simbol peta. Simbol yang pertama itu adalah simbol warna. Simbol warna ini kita bisa lihat kalau misalkan ketinggian itu semakin warnanya coklat maka dia akan semakin tinggi. Sedangkan untuk lautan warnanya semakin biru tua maka peta tersebut atau lautnya semakin dalam. Selanjutnya ada simbol garis. Kalau simbol garis, sungai, contohnya di sini jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah. Nah, itu namanya simbol-simbol garis. Ada simbol titik. Di sini ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang lingkaran, ada yang tanda jangkar, tanda bandara. Nah, ini adalah simbol-simbol yang disebut dengan simbol titik di peta. Nah, ini ada simbol area. Simbol area menandakan untuk danau, rawa, sawah, formasi, batuan kapur. Nah, ini simbol area namanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia yaitu berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi letak Indonesia secara astronomis yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ternyata garis lintang ini memiliki dampak bagi Indonesia. Apa saja dampaknya? Nah, ada hutan yang warna hijau dan lebat di sini ya. Nah,
Karena terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, memberikan dampak diantaranya iklim tropis karena terletak pada garis lintang yang rendah. Suhu udara cenderung hangat hingga panas, curah hujan yang cukup tinggi, serta kelembaban udara yang tinggi. Itulah dampak dari adanya garis lintang 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Yang keduanya adalah dampak garis bujur. Ini mengakibatkan Indonesia memiliki 3 waktu yang berbeda. Ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Karena perbedaan tiap garis bujurnya adalah 15 derajat Celcius. Maaf ya, 15 derajat bujur timur maksudnya. Nah, di sini misalnya di Indonesia bagian barat jam 10, maka di Wita jam 11, dan di WIT itu jam 12. Ini perbedaan-perbedaannya. Letak geografis. Letak geografis Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Laut Cina Selatan. Sebelah selatannya dengan Samudra Hindia, Australia. Sedangkan sebelah barat Samudra Hindia. Sebelah timurnya Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, itulah letak geografis Indonesia. Ya. Nah, dampak letak geografis bagi Indonesia. Waduh, Indonesia ternyata berada di garis silang ya. Tanda X di sini bukan dicari oleh negara lain. Tetapi di sini justru Indonesia menjadi daerah lalu lintas perdagangan internasional, baik melewati udara, melewati laut, bahkan melewati darat. Sehingga sangat diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena banyak negara-negara lain yang pasti datang ke Indonesia, baik untuk berdagang atau mungkin untuk berjalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya posisi silang ini. Pembelajaran kali ini telah selesai. Berarti adik-adik bisa memahami tentang peta dan letak Indonesia. Supaya lebih bisa memahaminya, adik-adik semua bisa klik http://bit.ly/peta letak Indonesia 7. Nah, kalian bisa mengisi kuisnya sesuai dengan materi hari ini. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.